Bye.
Bapak Ibu boleh kita berikan tepuk tangan Sirekap dari Kabupaten Tulung Agung Ukti Dodo. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya pada kesempatan siang hari ini agar acara berjalan lancar dan membawa manfaat bagi kita sekalian, mari kita bersama-sama menundukkan kepala seraya berdoa dan doa akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Fuad Romzi. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin para bapak, ibu, saudara-saudari sekalian dan segenap para undangan semua yang berbahagia. Mari kita bersama-sama sejenak berkonsentrasi. Kita berdoa memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing, dengan harapan semoga pameran 11 tahun Expo 2024 yang kita gelar di gedung ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa mendatangkan kebaikan-kebaikan dan keberkahan bagi kita semua. Izinkan doa akan saya pandu sesuai dengan agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, pada hari ini kami berkumpul dalam acara pembukaan pameran KUKM Expo 2024. Kami memohon ridho dan rahmat-Mu agar pameran ini bisa berjalan dengan lancar, bermanfaat dan penuh dengan keberkahan. Berikanlah kami kesehatan, kekuatan dan kelapangan dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan ini. Ya Allah yang Maha Pemurah, berkatilah setiap usaha kecil dan menengah yang berpartisipasi dalam pameran ini. Semoga melalui pameran ini usaha mereka dapat berkembang dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat luas. Ya Allah yang Maha Pengasih, berikanlah kami kebijaksanaan dan kecerdasan untuk menggali ilmu, memperluas jaringan dan meningkatkan kualitas produk serta layanan yang kami tawarkan. Semoga dengan upaya kami ini kami dapat turut serta dalam meningkatkan perekonomian bangsa dan memajukan kesejahteraan rakyat. Ya Allah yang Maha Kuasa, jauhkanlah kami dari segala hal yang bisa merugikan dan mendatangkan bencana. Lindungilah kami dan seluruh peserta pameran dari segala macam bahaya
baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Ya Allah, Zat yang Maha mendengar, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Hanya kepadamu kami berserah diri, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya akan kita dengarkan bersama laporan pelaksana tugas Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur yang kami hormati Bapak Dr. Iwan SUMM. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukurillah wa ba'd. Yang terhormat dan yang kami banggakan, Bapak PLN Gubernur Jawa Timur yang dalam hal ini diwakilkan kepada Bapak Asisten 2, Bapak Insinyur Joko Yulianto MSI. Terima kasih Bapak sudah hadir di tengah-tengah kami. Yang kami hormati seluruh Forkopimda yang hadir atau yang mewakili, Pamen Ahli Pangdam 5 Brawijaya Bapak Kolonel Andri Sartari. Yang kami hormati Penata Kebijakan Kapolri Madya Polda Jawa Timur Bapak Kombes Pol Herman Suryono SIKMH. Terima kasih Bapak hadir. Yang kami hormati Puskopal Pro Armada 2 Kolonel Laut P. Muhammad Nuryanto SE MM. Terima kasih Pak. Yang kami hormati Koordinator Pidum Kejati Jawa Timur Bapak Bobon Rubiana SH MH. Terima kasih Bapak. Bapak Penjabat Bupati Tulungagung Dr. Insinyur Heru Suseno MT beserta Ibu. Terima kasih Pak Bupati telah hadir di acara expo ini. Direktur Senior Bank Indonesia Jawa Timur Bapak Erwindo Kolopaki. Terima kasih Pak. Yang terhormat Direktur Pengawasan OJK 2 dan Manajemen Strategis LJK 2 dan Manajemen Strategis OJK Jawa Timur Bapak Dedi Matria. Terima kasih. PJ Senior Manager Airport Administration IBG Rika Rizkyadi. Terima kasih Pak. Teman-teman seluruh KOPD yang hadir atau yang mewakili, PLT Direktur Bank UMKM Jawa Timur Bapak Irwan Eka Wijaya, Direktur Mikro Retail dan Menengah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur TBK Bapak Arif Wicaksono. Terima kasih. Para Kepala Diskop Kabupaten Kota se-Jawa Timur, Ketua Badan Pimpinan Daerah Jatim Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Bapak Dwi Cahyono SE. Terima kasih Pak. Para pimpinan Asosiasi Himpunan Jawa Timur yang hadir atau yang mewakili, dan seluruh para undangan dan para pejuang ekonomi, para pejuang devisa, para UMKM yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan saat ini kita masih diberikan kekuatan, kita masih diberikan kesehatan, dan tentunya
kesempatan untuk melaksanakan sisa umur kita dalam hal kebaikan. Salah satunya adalah melaksanakan tugas dan fungsi kita, dan salah satunya lagi adalah kita bisa hadir di dalam pembukaan pameran koperasi UKM Expo tahun 2024 yang ke-11 dalam keadaan sehat walafiat. Izin Bapak Asisten, kami secara garis besar akan melaporkan selaku Ketua Panitia. Yang pertama, KUKM Expo merupakan kegiatan tahunan yang pada tahun 2024 ini telah diselenggarakan ke-11 kalinya. KUKM Expo tahun 2024 dilaksanakan selama 5 hari, mulai tanggal 31 Juli sampai dengan 4 Agustus 2024 di Grand City Mall Surabaya. Tema kegiatan seperti yang tertera bahwa transformasi UMKM yang inklusif dan berkelanjutan. Tujuan penyelenggaraan tentunya yang pertama memfasilitasi pemasaran produk unggulan daerah ke pasar nasional, regional maupun global, sehingga UMKM bisa naik kelas ke pasar internasional. Yang kedua, mengembangkan operasi serta usaha kecil dan menengah yang kompetitif dan memiliki karakter yang kuat. Yang ketiga, tentunya meningkatkan kesadaran bagaimana kita bangga dengan produk-produk lokal yang ada di Jawa Timur. Dan yang terakhir adalah sebagai backbone dari ekonomi Jawa Timur, maka dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Sasaran kegiatan yaitu para pelaku koperasi, UMKM, startup, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan swasta atau masyarakat umum. Pada kesempatan ini juga Pak Asisten, kami melaporkan bahwa ada penandatanganan PKS. Yang pertama, perjanjian kerjasama antara Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Timur dengan PT Angkasa Pura I, Kantor Cabang Bandar Udara Juanda, tentang promosi dan pembinaan UKM Provinsi Jawa Timur. Yang kedua, komitmen bersama antara Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Timur dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia tentang penggunaan produk hasil pengembangan program Komunal Branding Jawa Timur pada hotel dan restoran di Jawa Timur. Yang kedua, ada penyerahan kredit usaha rakyat oleh Bank Jatim sebesar 500 juta, dana bergulir oleh Bank UMKM sebesar 150 juta oleh Bank UMKM, dan program kredit sejahtera oleh Bank UMKM sebesar 15 juta. Yang ketiga, pengumuman dan penyerahan penghargaan kepada pemenang lomba UKM berprestasi tahun 2024 yang terdiri dari 2 kategori makanan minuman, kategori kesel kria dengan hadiah tentunya bervariasi, dan yang terakhir penyerahan sertifikasi halal secara simbolis kepada pelaku UKM. Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, pada kesempatan ini juga kami laporkan bahwa ada beberapa kegiatan yang berlangsung pada KUKM Expo ke-11 tahun 2024. Salah satunya adalah pameran produk layanan koperasi dan UMKM yang diikuti oleh beberapa organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur, pemerintah kabupaten kota, BUMN, BUMD, dan swasta sebanyak 101 stand. Business matching antara pelaku UMKM dengan beberapa tokoh usaha oleh-oleh di Jawa Timur, dan workshop dengan tema yang pertama adalah bagaimana dengan narasumber atau pelatihan dengan narasumber yang kompeten di bidangnya, dengan tema terkait dengan pembiayaan, sosialisasi pengadaan barang dan jasa, sosialisasi perizinan, pemasaran digital bagi UMKM, ada workshop KUMKM, pelatihan foto, pelatihan desain dan branding. Yang selanjutnya juga ada layanan KUKM Corner dan Startup Corner yang meliputi
konsultasi digital, marketing, desain kemasan, dan foto produk oleh Millennial Job Center, dan tentunya Isjapa Supervisor. Ada live shopping online, pendaftaran nomor induk, konsultasi standarisasi produk, konsultasi hukum, koperasi dan UMKM, konsultasi cara membuat kontrak perjanjian, konsultasi cara mendirikan badan hukum, dan tentunya ada lomba-lomba. Salah satunya adalah Zumba Dance, lomba warnai, ini yang lagi favorit Pak Asisten, lomba musik belajar dan kreatif corner. Itu Bapak Asisten beberapa kegiatan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kami juga berkolaborasi dan bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Tulungagung terkait dengan selaku City of Sam, dan terima kasih Pak PJ. Dan tentunya City of Sam ini merupakan program unggulan dari KUKM Expo yang bertujuan menampilkan city branding Kabupaten Tulungagung untuk secara eksklusif memamerkan beragam potensi dan produk-produk unggulan UMKM Kabupaten Tulungagung. Kami berharap pelaksanaan pameran KUKM Expo ke-11 tahun 2024 ini dapat berjalan dengan sukses, yang dilihat bukan hanya dari capaian target transaksi tentunya jumlah pengunjung, namun juga semakin banyaknya masyarakat yang mendapatkan informasi dan pendampingan terkait operasi, pengembangan bisnis, serta tumbuhnya kesadaran dan kecintaan untuk mengkonsumsi produk lokal daerah. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Tentunya kami mohon dengan hormat kepada Bapak Asisten 2 untuk memberikan arahan dan membuka acara ekspor UMKM ini, dan mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan Bapak Presiden tetap di atas panggung akan dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kerjasama, dan kami undang perwakilan dari PT Angkasa Pura I Persero, kami undang PLT Administrator Senior Manager untuk bersama-sama berada di atas panggung, dan juga kami undang perwakilan dari Badan Pimpinan Daerah Jawa Timur Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia. Kami persilakan untuk bersama-sama menuju ke atas panggung. Mohon izin kami menyampaikan akan ada 2 dokumen di masing-masing tempat yang harus ditandatangani, dan selanjutnya kami persilakan penandatanganan dilaksanakan bersama-sama antara Dinas Koperasi UMKM bersama dengan PT Angkasa Pura I Persero. Kami persilakan untuk mengambil tempat, kami persilakan untuk melanjutkan dengan penandatanganan secara bersama-sama. Jadi mohon izin informasi bahwa ada 2 dokumen yang harus ditandatangani. Kemudian gara-gara ini asap-asap. Penandatanganan bersama ini adalah tentang promosi dan pembinaan UMKM di Provinsi Jawa Timur. Penandatanganan selesai, selanjutnya foto bersama dengan menunjukkan dokumen yang telah ditandatangani. Bapak dan Ibu, boleh kita berikan tepuk tangan untuk saja perjanjian kerjasama antara Distok dengan PT Angkasa Pura I. Terima kasih. Selanjutnya kami silakan Bapak PLT Airport Administrator Senior Manager untuk kembali ke tempat, dilanjutkan penandatanganan komitmen bersama antara Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur dengan Badan Pimpinan Daerah Jawa Timur Kementerian Hotel dan Restoran Indonesia. Ditandatangani secara bersama-sama. Dan izin sekali lagi informasi ada 2 dokumen yang harus ditandatangani. Selanjutnya kami persilakan untuk kita memegang dokumen. Dan foto bersama dengan menunjukkan dokumen yang telah ditandatangani adalah kerjasama dalam penggunaan produk hasil pengembangan program Communal Branding Jawa Timur. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Penandatanganan selesai, selanjutnya kami silakan untuk kembali ke tempat.
tanda tangan telah selesai, kemudian kami persilakan untuk kembali ke tempat. Saya taruh ada tahun, ada dempet, ada tempat tisu, ada kopi, kemudian yang km ke arah barat daya dari kota Surabaya. Secara geografis, luas wilayah Kabupaten Tulungagung sebesar 1055,65 km persegi yang terbagi dalam 19 kecamatan, 257 desa, dan 14 kelurahan. Jumlah penduduk Kabupaten Tulungagung tahun 2023 sebanyak 1.134.703 jiwa. Infrastruktur di Kabupaten Tulungagung terus mengalami perkembangan yang signifikan di berbagai bidang, baik kualitas maupun kuantitas. Beberapa di antaranya Bendungan Wonorejo yang berada di Kecamatan Pagerwojo. Bendungan ini berada di kaki Gunung Wilis dengan kapasitas 22 juta meter kubik, menjadi salah satu bendungan terbesar di Indonesia. Infrastruktur jalan juga menjadi salah satu fokus pemerintah Kabupaten Tulungagung. Di tahun ini, pemerintah Kabupaten Tulungagung juga akan menyelesaikan pembangunan jalan, baik jalan cor maupun hotmix. Di Kabupaten Tulungagung juga terdapat proyek pembangunan nasional seperti jalan tol Kediri Tulungagung serta pembangunan jalan lintas selatan yang hampir rampung pengerjaannya. Pada sektor ekonomi, Tulungagung memiliki banyak potensi yang beragam, bahkan menjadi ikon Kabupaten Tulungagung. Seperti halnya industri di Kecamatan Mungut, mulai dari industri makanan, peralatan rumah tangga, dan pertanian, hingga atribut TNI Polri tumbuh dan berkembang di sini. Industri marmer dan batu alam juga merupakan industri yang sudah merambah ke pasar internasional. Marmer Tulungagung telah diekspor ke berbagai negara serta digunakan di Masjid Istiqlal, Tugu Monas, dan Makam Astana Giribangun. Dengan serapan tenaga kerja yang mencapai puluhan ribu orang, industri ini selain menggerakkan roda perekonomian juga mampu mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Tulungagung. Jumlah tenaga kerja menurut jenis industri di Kabupaten Tulungagung tahun 2023, industri besar 1.652, industri sedang 1.194, industri kecil atau kerajinan rumah tangga 38.047. Pada bidang UMKM, terdapat ratusan ribu UMKM di Kabupaten Tulungagung. Salah satunya adalah batik. Terdapat banyak sentra UMKM batik dengan ciri khasnya masing-masing. Batik Tulungagung memiliki ciri khasnya tersendiri yang dapat dilihat dari corak serta pemilihan warna yang berbeda. Dengan keunikan dan khasnya tersebut, batik Tulungagung sendiri sudah merambah ke level internasional. Di bidang perikanan, Tulungagung memiliki potensi perikanan tangkap, di mana pada tahun 2023 hasil tangkapannya sebesar 6.031,62 ton. Selain itu, Tulungagung juga dikenal sebagai daerah budidaya ikan konsumsi maupun hias yang sudah masuk ke pasar internasional. Adapun jumlah pembudidayanya sebanyak 13.102 dengan luas lahan 358,05 hektar pada tahun 2023. Kabupaten Tulungagung dikenal sebagai daerah penyangga pangan di Provinsi Jawa Timur. Produksi padi yang dihasilkan Kabupaten Tulungagung sebesar 310.892,39 ton gabah atau setara dengan 171.208,45 ton beras dari luasan pertanian di Tulungagung yang mencapai 447,490 hektar. Selain padi, Kabupaten Tulungagung juga merupakan salah satu daerah penghasil jagung terbesar di Jawa Timur dengan produksi per tahunnya sebesar 340.773,49 ton. Di samping penghasil tanaman pangan, Kabupaten Tulungagung juga menghasilkan tanaman perkebunan berupa komoditas tembakau dan tanaman hortikultura. Satu komoditasnya adalah buah belimbing yang saat ini menjadi salah satu destinasi agrowisata petik buah di Tulungagung. Selain wisata petik buah, komoditas belimbing juga diolah menjadi berbagai produk seperti jus belimbing dan dodol belimbing. Di sektor pariwisata, Tulungagung memiliki wisata pantai, air terjun, gunung, wisata candi, wisata sejarah dan purbakala, wisata budaya, dan masih banyak lainnya. Di tahun 2023, ada 25
wisata alam, 25 wisata pantai, 37 wisata buatan, dan 72 wisata purbakala. Terdapat 407 rumah makan dan restoran. Jumlah wisatawan mancanegara dan domestik naik pesat dari sebanyak 1.713.765 wisatawan tahun 2022 menjadi 2.238.824 wisatawan di tahun 2023. Di Kabupaten Tulungagung terdapat kesenian tradisional yang menjadi ciri khas serta ikon Kabupaten Tulungagung, yakni tari riau kendang. Tari ini dimainkan oleh seluruh kalangan dan bahkan sudah diajarkan mulai dari tingkat pendidikan dasar hingga atas. Bapak Ibu boleh kita berikan tepuk tangan Sidoarjo Tulungagung. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya akan kita dengarkan bersama sambutan dan paparan pejabat Bupati Tulungagung yang kami hormati Bapak Dr. Insinyur Heru Suseno MT. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Gubernur Jawa Timur yang siang ini diwakili oleh Bapak Asisten Perekonomian Bapak Insinyur Joko Adriono. Yang saya hormati Kepala Dinas Perindustrian dan juga PLT Kepala Dinas Koperasi dan UMKM. Terima kasih kami diberikan kesempatan untuk menjadi City of Jam. Yang saya hormati Forkompimda Provinsi Jawa Timur, hadir perwakilan dari Polda Jatim, dari Kodam, dari Pam Armada 2, dari Kejati. Yang saya hormati teman-teman kepala perangkat daerah Provinsi Jawa Timur. Yang saya hormati kantor perwakilan Bank Jatim Jawa Timur, kepala kantor regional Pak Ojeka atau yang mewakili, yang saya hormati para pimpinan perbankan, para asosiasi, ketua Dikranasda dan kepala dinas koperasi Kabupaten Kota Jawa Timur, juga yang saya hormati ketua asosiasi organisasi yang membina UMKM di seluruh provinsi Jawa Timur serta seluruh peserta yang berbahagia. Tentunya pada kesempatan ini kita wajib mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena siang ini kita masih diberikan sebuah karunia, sebuah kesehatan yang insya Allah tetap prima dalam rangka menghadiri UMKM Expo yang ke-11 dan alhamdulillah semua dalam keadaan lancar dan bahagia. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentunya kami atas nama pemerintah Kabupaten Tulungagung dan masyarakat Tulungagung menyampaikan terima kasih kepada Bapak PLH Gubernur karena kami ini telah diberikan kesempatan sebagai salah satu City of Jam, dan ini menjadi kesempatan yang sangat baik bagi kami pemerintah Kabupaten Tulungagung dan masyarakatnya untuk menampilkan secara eksklusif berbagai potensi dan produk unggulan UMKM sekaligus menambah jejaring mitra strategis kami di bidang perdagangan, pariwisata dan investasi. Dan ini tentunya menjadi momen yang sangat baik bagi kami karena kami ini kan bercita-cita, Pak PLH, Pak Asisten, bahwa kami yang dikenal dengan Bumi Lawada itu bercita-cita bahwa Kabupaten Tulungagung itu menjadi salah satu wilayah pertumbuhan pusat pembangunan Jawa Timur bagian selatan. Dan tentunya ini saya meyakini bahwa ini bisa diwujudkan karena kami kan punya potensi berbagai hal, mulai dari alam, kemudian sosial dan potensi sosial budaya yang sangat kuat. Oleh karena itu tentunya ini sekali lagi terima kasih karena ini sebuah kesempatan yang sangat bagus. Tadi memang sudah dikenalkan berbagai potensi, tetapi saya akan mempertegas
mudah saja. Sebetulnya kami ini ada beberapa potensi yang memang nanti menjadi sebuah andalan kami kalau kami ingin menginginkan bahwa Kabupaten Tulungagung menjadi pusat pembangunan. Karena ada peluang jalan yang segera akan selesai, yaitu jalur lintas selatan, dan ini punya menjadi sebuah harapan kami supaya potensi ini betul-betul nanti dimanfaatkan secara maksimal. Yang kedua tentang jalan tol yang sekarang sudah proses, yaitu jalan tol mulai dari Kediri sampai dengan Tulungagung. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan dari beberapa sektor yang ada di Kabupaten Tulungagung, karena semua kami ada lengkap mulai dari sektor pertanian, kemudian peternakan, kemudian juga berbagai sektor yang bidang industri, kemudian pariwisataan dan beberapa industri kami yang memang telah berkembang. Salah satunya adalah di sektor pertanian, seperti tadi ditayangkan bahwa kami ini adalah salah satu penyangga pangan untuk Jawa Timur. Produksi padi kami juga tinggi, dan untuk Tulungagung sendiri kami sudah surplus, sehingga kami bisa share kepada kawasan-kawasan lain yang di sekitarnya, termasuk jagung juga begitu. Itu adalah potensi-potensi di bidang pertanian. Kemudian selain tanaman pangan, kami juga ada tanaman perkebunan, ada tembakau yang cukup berkembang bagus di Kabupaten Tulungagung. Kemudian juga horti. Tadi sudah terlihat bahwa di horti putra kita yang paling menonjol adalah komoditas blimbing. Komoditas blimbing ini kami kembangkan untuk wisata kota dalam bentuk agrowisata petik blimbing. Selain untuk petik wisata blimbing dan di wilayah perkotaan, kami juga kembangkan berbagai produk turunan dari blimbing, misalnya sirup, kemudian manisan, dan kita sajikan dalam bentuk segar, dan yang paling banyak berkembang adalah dalam bentuk segar. Kemudian Bapak Ibu sekalian, perencanaan juga begitu, termasuk peternakan. Kami ada ternak besar, ternak kecil, kemudian beberapa perikanan yang menjadi andalan kami. Ini adalah bagian-bagian dari potensi kami yang bisa dimanfaatkan untuk peluang investasi di Kabupaten Tulungagung. Kemudian yang sedang kami dorong ini berkaitan dengan yang saya sampaikan tadi, bahwa kita ada JLS, ada jalan tol, maka adalah sektor pariwisata. Pariwisata ini terus mengalami peningkatan dari sisi kunjungan. Kalau tahun 2022 itu ada 1,7 juta pengunjung. Tahun 2023 peningkatan luar biasa menjadi 2,2 juta pengunjung. Dan ini tentunya dipicu oleh adanya jalur lintas selatan yang memiliki pandangan atau view yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu pernah ke JLS yang sekarang ini, memang view-nya sangat bagus. Tetapi kami ini kan punya PR terhadap bangunan-bangunan liar yang ada sekarang, dan ini sedang kami siapkan sebuah tempat khusus untuk menampung para UMKM. Kami mengistilahkan UMKM yang berdiri secara sukarela. Artinya ini begitu ada keramaian, mereka akan pasti muncul. Dan ini tentunya tidak bisa kami biarkan, karena kalau dihapus kemudian diberantas pasti akan menimbulkan konflik. Sehingga kami akan lokalisir, nanti ada rest area yang sekarang sedang proses PKS dengan perhutani untuk memanfaatkan potensi-potensi ekonomi atau UMKM yang sedang berkembang. Ini adalah upaya kami untuk meningkatkan berbagai potensi kepariwisataan. Kemudian juga tentang seni dan budaya. Tadi kalau Bapak Ibu masuk, ada 2 pasang, itu namanya Jatmiko dan Puspito. Itu adalah duta budaya kita. Kalau melihat namanya tentunya bukan asal memberikan nama kami. Jatmiko itu adalah diambil
diambil dari nama Sultan Agung pada saat masih muda, namanya Raden Mas Jatmiko, yang memiliki arti bahwa Jatmiko itu adalah sopan dan rendah hati. Kemudian Puspito itu mengandung arti bahwa seorang perempuan yang tangguh dan mempunyai kepribadian yang sangat tinggi. Adalah gambaran duta wisata kami, seorang Jatmiko dan Puspito. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saya juga ingin menyampaikan bahwa progres terhadap pembangunan jalur lintas selatan yang saat ini sedang berproses. Dari 51,42 km yang sudah selesai dan fungsional sekarang sepanjang 38,21 km. Kami kira-kira kurang 23 km berproses sampai nanti akhir tahun 2024, dan targetnya itu tahun 2025 bisa selesai dan seluruh ruas jalur lintas selatan atau Pansela yang sisi Tulungagung akan selesai, dan ini tentunya akan menambah pengunjung atau kunjungan terhadap wisata-wisata pantai kita yang ada di sepanjang jalur lintas selatan. Kemarin saya juga terima kasih kepada Bapak PJ Gubernur, Bapak PJ Sekda dan seluruh rekan-rekan provinsi bahwa East Java Fashion Harmony juga ditempatkan di salah satu objek wisata kita, yaitu Pantai Widodaren, dan alhamdulillah ini menjadi semakin memperkuat potensi wisata yang di sepanjang jalur lintas selatan. Ada berbagai pantai yang mungkin bisa dikunjungi, ada Pantai Sanggar, Pantai Ngalur, Pantai Kedung Tumpang, Pantai Pacar, dan Pantai Widodaren sendiri serta Pantai Broto. Itu berjajar di sepanjang jalur lintas selatan. Silakan Bapak dan Ibu berkesempatan, apabila ada kesempatan, mengunjungi beberapa pantai kita sambil menikmati jalur lintas selatan. Pada akhir tahun 2004 selesai dan 2025 secara keseluruhan bisa dilewati dengan baik. Kemudian berikutnya kami juga terima kasih, ini kan Kabupaten Tulungagung banyak disupport oleh pemerintah provinsi. Kami juga dijadikan salah satu wilayah terpilih yang menjadi pilot project kawasan halal yang diinisiasi oleh rekan-rekan kami dari Dinas Koperasi dan UMKM. Terima kasih Pak Iwan. Pak Iwan ini kan sekarang PLT-nya. September nanti rencana akan di launching, yaitu kawasan halal yang di sepanjang stasiun Kabupaten Tulungagung. Sekarang ini memang sudah berkembang, ini adalah wilayah kuliner, dan nanti untuk menjamin kehalalan kami, maka wilayah itu atau kawasan itu akan dijadikan kawasan yang halal. Berikutnya tentunya ada berkaitan dengan industri kreatif. Terdapat beberapa potensi yang memang sedang kita kembangkan. Tadi sudah terpapar di layar potensi industri kita. Yang akan kami tonjolkan adalah industri marmer. Memang bukan menjadi suatu hal yang baru bahwa marmer di Kabupaten Tulungagung sudah berkembang luar biasa. Bahkan Tulungagung itu kan bisa disebut juga sebagai kota marmer. Kalau kita melihat namanya atau sejarahnya kota marmer, coba langsung ke video. Nah, temuan marmer pertama kali itu pada abad ke-14. Kenapa kemudian kami bisa memperhitungkan temuan ini? Karena saat ini kita ada peninggalan-peninggalan berupa bangunan-bangunan tempat ibadah yang sudah terbuat dari marmer, dan itu ada penanda bahwa marmer memang sudah ditemukan pada abad ke-14 karena ada peninggalan-peninggalan yang ciri khas atau bangunan yang terbuat dari marmer yang sudah ada. Kemudian penguasaan marmer berikutnya dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda
Dan pada tahun 1960 karena atas dasar nasionalisasi aset, maka penambangan marmer dikuasai oleh negara, dan kemudian pertama kali ada industri marmer ini pada tahun 1960 di Desa Besole yang dinamakan PT Industri Marmer Indonesia atau IMIN, dan sampai sekarang terus berkembang. Marmer itu menjadi salah satu unggulan dari Kabupaten Tulungagung yang sampai sekarang masih berkembang dengan baik. Bentuknya yang sekarang sudah jadi bisa dilihat di stand kita, ada beberapa model marmer yang sudah didesain sedemikian rupa sehingga marmer itu menjadi tertentu dan memiliki nilai jual yang tinggi. Produksi marmer di Kabupaten Tulungagung satu tahun bisa mencapai 1.458 ton. Ada beberapa negara yang sudah mampu kita suplai melalui ekspor, yaitu antara lain Jepang, kemudian Australia, Jerman, Cina, dan Amerika. Dan sampai sekarang terus berjalan dengan baik, dan momen ini menjadi salah satu upaya kita untuk lebih memaksimalkan penetrasi pasar dari marmer nanti di pasar lokal, dan syukur-syukur kalau kemudian teman-teman Kadin bisa memperkenalkan lebih jauh atau menambah wilayah ekspor untuk marmer. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan yang terkait dengan potensi Kabupaten Tulungagung. Saya berharap bahwa kegiatan ini membawa dampak yang sangat positif dan tentunya ada sangat berkelanjutan untuk UMKM kita yang ada di Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Tulungagung. Berikutnya tentunya kami berharap bahwa momen ini juga menjadi sebuah pengenalan potensi Kabupaten Tulungagung karena seperti saya sampaikan tadi, kami memiliki cita-cita besar bahwa Kabupaten Tulungagung akan menjadi pusat pembangunan di Jawa Timur bagian selatan. Terakhir, ini khusus untuk Pak Iwan dan teman-teman UMKM Pantun. Wisatawan ramai di pantai sini, minum es dengan nikmat sekali. Potensi kami tak tertandingi, bolehlah mampir berkali-kali. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya persiapan penyerahan KUR, Profesor dan juga Gaguir. Kami persilahkan para penerima untuk mengambil tempat. Ambil tengah, di tengah aja, di tengah. Dari tengah. Selanjutnya kami undang pimpinan dari perbankan, Bank Jatim dan juga Bank UMKM. Kami persilahkan untuk mengambil tempat. Bapak Ibu para tamu undangan, penyerahan yang pertama diserahkan oleh Bank Jatim. Penerima KUR adalah Ibu Usnida Musalamah untuk modal kerja distributor gula Kabupaten Sidoarjo senilai 500 juta. Kemudian berkenan pimpinan Bank UMKM menyerahkan Profesor kepada Bramania Juliananda dengan usaha Sambal Kaos Kota Surabaya menerima 15 juta. Kemudian diserahkan juga Gaguir oleh UMKM kepada Fauzan Raymond dengan usaha warung kopi dan Kota Surabaya menerima total 150 juta. Selanjutnya kami silakan untuk foto bersama.
dan memberikan semangat. Sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, dan selanjutnya kami silakan untuk kembali. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya penyerahan penghargaan dan sertifikasi halal yang pada kesempatan hari ini juga dilanjutkan dengan pemberian untuk dua kategori, yaitu kategori makanan dan minuman dan kategori fashion karya, dan penyerahan akan dilaksanakan secara sessioner. Begitu kami undang pelaksana tugas asisten perekonomian dan pembangunan dan juga didampingi PMT Pembangunan Koperasi dan UMKM untuk bersama-sama berada di atas panggung penyerahan penghargaan UKM berprestasi 2024 untuk kategori makanan dan minuman. Juara 1 diterima oleh Rahmat Hardianto ST Kota Batu, UKM Bumi Aji Sejahtera dengan nominal 12.500.000. Selanjutnya juara kedua, selamat kepada Ika Indriati Kabupaten Sidoarjo, UKM PT Rumah Makan Delta Sari Indah. Selain mendapatkan topi dan juga piagam, juga total uang pembinaan senilai 10 juta rupiah. Selanjutnya untuk juara ketiga, selamat kepada Muhammad Rafiul Komi Kabupaten Malang, UKM Poti. Menerima trofi, piagam penghargaan dan juga uang pembinaan senilai 7.500.000 rupiah. Selanjutnya harapan 1 diterima oleh Ruli Hari Siswoyo Kota Malang, UKM Celamat Sumut. Mendapatkan trofi dan juga piagam serta uang pembinaan senilai 5 juta rupiah. Dan pengharapan kedua diterima oleh Arif Agustiani dari Kota Mojokerto, UKM CV Bintang Anugrah, juga menerima trofi dan juga piagam penghargaan. Sekali lagi selamat untuk kategori makanan minuman penghargaan UKM berprestasi 2024. Selanjutnya kategori fashion pria, juara 1 Asrul Sani Kota Malang dari UKM Ayu Sportido, mendapatkan piagam penghargaan, trofi dan juga uang pembinaan senilai 12.500.000. Selanjutnya selamat kepada juara 2 Lestari Kusumawati Kabupaten Jember dari UKM Resti Batik, menerima penghargaan dan juga trofi serta uang pembinaan senilai 10 juta rupiah. Kemudian juara 3 diterima oleh Etiari Uweni dari Kabupaten Ponorogo, UKM Atia Collection, menerima trofi dan juga piagam penghargaan dan uang pembinaan senilai 7.500.000 rupiah. Selanjutnya harapan 1 diterima oleh Linda Star Krisanti Kota Pasuruan dari UKM Radu Craft, juga menerima trofi dan juga piagam penghargaan dan uang pembinaan senilai 5 juta rupiah. Dan harapan 2 Alfiatun Iman Kabupaten Blitar, UKM Dodi Alfi, juga memberikan trofi, piagam penghargaan dan uang pembinaan senilai 2.500.000 rupiah. Dan selanjutnya Bapak Ibu para tamu undangan sertifikasi halal, kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Yang pertama Adriel Fernando, KPU Kota Surabaya. Boleh kita berikan tepuk tangan, satu step maju lagi telah disertifikasi halal. Kemudian selanjutnya selamat kepada Fahman Amrullah, PT Andalan Jaya Farm Kabupaten Jombang. Selamat juga kepada Sumpat Bini Dapur Mikuci, Kabupaten Sidoarjo. Dan
Dan selanjutnya selamat kepada Masyar Afani PT Bo Amin Sejahtera Kabupaten Tulungagung. Penyerahan penghargaan dan sertifikasi halal telah dilaksanakan. Selanjutnya berkenan Bapak PLT Asisten Perekonomian dan Pembangunan untuk tetap di atas panggung, dan kami persilakan PLT Dinas Koperasi untuk kembali ke tempat. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya akan kita dengarkan bersama sambutan penjabat Gubernur Jawa Timur yang akan disampaikan oleh PLT Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur. Yang kami hormati Bapak Insinyur Joko Irianto, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati para keluarga provinsi yang hadir atau yang mewakili Pamen Ahli Pangdam 5 Brawijaya Bapak Kolonel Infanteri Satren, Penata Kebijakan Kapolri Madya tingkat 3 Polda Jawa Timur, Kombes Polisi Herman Suryono SIK TK, yang kami hormati Kepala Puskopal Armada 2 Kolonel Laut Muhammad Nuryanto SEMM, dan yang kami hormati Koordinator Bidung Kejati Jawa Timur Bapak Bobon Rubiana SHMK, dan yang kami hormati dan kami banggakan Bapak PJ Bupati Tulungagung Bapak Heru bersama Ibu, dan para Bupati Wali Kota pembina UMKM yang berprestasi yang hadir, dan yang kami hormati Direktur Senior KPW PI Jawa Timur Bapak Erwindo Morpakim, yang kami hormati Bapak Direktur Pengawasan LCK 2 dan Manajemen Strategis OJK Jawa Timur Bapak Dedi Matria, yang kami hormati PGS Senior Manager Airport Administration Bapak Ibu Rika Kristiadi, dan yang kami hormati PLT Kepala Dinas Koperasi dan Maritim Jawa Timur Pak Iwan, beserta para kepala OPD yang hadir dalam acara ini atau yang mewakili, dan yang kami hormati PLT Direktur Bank UMKM Jawa Timur Bapak Irwan Eka Hidaya, dan tadi saya lihat dari Bank Jatim Pak Andri yang akan berada, dan yang kami hormati juga Direktur Mikro Retail Menengah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Bapak Arif Wicaksono, dan yang kami hormati para kepala dinas koperasi Kabupaten se-Jawa Timur yang hadir, dan yang kami hormati Ketua Badan Pimpinan Daerah Jawa Timur Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Bapak Dwi Cahyono SE, para pimpinan asosiasi himpunan Jawa Timur yang hadir atau yang mewakili, dan para hadirin yang berbahagia. Pertama kan kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu adalah berkahnya lah kita hari ini bisa mengikuti atau menghadiri acara pembukaan KUMKM 11 dalam keadaan sehat walafiat di Grand City Mall ini. Bapak Ibu yang kami hormati, dan yang kami berikutnya adalah marilah kita menyampaikan doa kepada Ibu Almarhum Ibu Andromeda sebagai Kepala Dinas Koperasi yang beberapa waktu yang lalu telah pergi meninggalkan kita, karena beliau adalah pejuang koperasi yang sangat hebat, sampai beliau gerah yang cukup parah pun beliau sangat bersemangat. Oleh karena itu mari kita doakan semoga beliau mendapatkan tempat yang mulia di sisi Tuhan. Bapak Ibu sekalian,
kami mengucapkan terima kasih pada Pak PJ Bupati Tulungagung ya, yang pada KWKBN Expo tahun 2020 itu menjadi City of Charm, Bapak Heru. Jadi kami sangat senang tadi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Heru di depan kita. Begitu banyak potensi dan produk-produk dari Tulungagung. Jadi disampaikan bagaimana perkembangan JLS. Mudah-mudahan JLS itu adalah suatu infrastruktur yang dibutuhkan tidak hanya Tulungagung, tapi semua kawasan wilayah selatan. Yang mana kita ketahui bahwa terjadi ketidakseimbangan pembangunan atau produk-produk ekonomi, yang dimana kalau di utara itu bisa mencapai menyumbangkan hampir 70%, sedangkan kalau selatan itu hanya menurut data BPS hanya 16% dari kegiatan ekonomi. Padahal potensi yang dimiliki tadi kita sudah lihat bagaimana potensi air terjun, keindahan pantai-pantai, jalan yang sangat indah. Ini saya waktu tahun 2014 masih di Trenggalek. Saya pernah mengundang seorang ahli, ya, jadi di Belanda itu orang-orang yang sudah mampu, ada pengusaha-pengusaha itu akan membebaskan dirinya dan mengatakannya untuk mengadakan berkembang. Akhirnya mereka kami undang untuk bagaimana mengamati kawasan selatan. Dia bilang hasil dari penelitiannya itu bahwa kawasan selatan ya waktu itu memang khususnya Trenggalek itu punya potensi yang sangat tidak ada duanya gitu. Jadi titik pantainya indah, gua yang terpanjang, tapi sayangnya jangkauan dari bandara dari Surabaya terutama itu membutuhkan waktu itu hampir 5 jam. Nah inilah yang menyebabkan penilaian daripada para ahli itu yang kurang diminati. Nah mudah-mudahan dengan terbangunnya jalan lintas selatan, cukup juga dengan bandara jadi yang sudah beroperasi dan nanti akan terbangun juga jalan tol. Ini akan membuat bangkitnya ekonomi selatan. Jadi apa yang dinyatakan oleh Pak Bupati tadi bahwa Tulungagung diharapkan sebagai suatu daerah yang bisa membangkitkan ekonomi wilayah selatan, itu mudah-mudahan terwujud. Cuma tadi mungkin yang kurang disampaikan yang potensi wilis. Jadi Gunung Wilis itu seperti halnya gunung-gunung yang lain ya di Bromo dan Semeru, dan Selingkar Wilis merupakan salah satu program menurut tata ruang Jawa Timur itu kan suatu andalan. Nah cuman ya tadi ada infrastruktur yang perlu dibangkitkan. Jadi di mana Selingkar Wilis yang tersusun dari 7 kabupaten kota ini bisa terhubung sehingga bisa membangkitkan ekonomi atau pariwisata di wilayah itu. Nanti kalau mengenai marmer, memang kami pernah di Trenggalek Pak, dan potensi marmer di Trenggalek itu juga sangat besar. Cuman kami Menteri Tulungagung dengan membangkitkan UMKM-nya hampir 30 tahun nggak ada yang berhasil Pak. Jadi ya tahu mungkin apa rumahnya bisa ditakdirkan sebagai ahli marmer. Pengrajinnya itu begitu ahli, sehingga ditiru oleh Trenggalek ini nggak bisa. Jadi kita tuh dari waktu itu dari pemerintah itu membuatkan alat-alat sampai hampir sama kelengkapannya dengan yang di Sole. Tapi ternyata ya nggak bisa jangan menyamai butut ini mangel, jaraknya waktu banget ya. Nah ini mungkin saya pikir suatu takdir dari Tuhan bahwa memang Tulungagung ditakdirkan sebagai ahli-ahli yang bisa mengolah marmer dengan baik. Ya mungkin nanti daerahnya akan memulai bahan bakunya. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi yang ketiga ini tema UMKM Expo tahun 2020 yaitu transformasi UMKM yang inklusif dan berkelanjutan. Maka berbagai kegiatan yang digelar tentu akan mendukung bisnis untuk menerapkan pembangunan berkelanjutan yang sering disebut sebagai Sustainable Development Goals dengan menerapkan SDGs
pada sebuah usaha akan menciptakan bisnis yang lebih tahan terhadap risiko sosial, ekonomi, dan lingkungan. Selain itu, implementasi SDGs mendorong perusahaan untuk menciptakan solusi inovatif guna mencapai tujuan. Bapak Ibu sekalian, sedangkan poin keempat, saya mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah aktif berpartisipasi untuk terus membangkitkan perekonomian Jawa Timur yang semakin hari semakin tumbuh dengan kolaborasi dan dukungan dari berbagai pihak. Koperasi dan UMKM Jawa Timur akan mendapatkan stimulus untuk terus melanjutkan perjuangan koperasi dan UMKM dalam membangun ekonomi kerakyatan demi masa depan Indonesia maju. Salah satu bentuk dukungan pemerintah Provinsi Jawa Timur yang hari ini telah diwujudkan yaitu kerjasama antara PT Angkasa Pura I, kantor cabang Bandar Udara Juanda, dan komitmen bersama dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Jawa Timur. Melalui kerjasama dan komitmen bersama ini diharapkan akan memperluas penetrasi produk-produk UMKM ke pangsa pasar yang lebih luas dan menjalin kemitraan dengan perusahaan-perusahaan besar. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga kita semua dapat saling bersinergi, saling menguatkan, dan mari kita dukung tumbuh dan berkembangnya pengusaha Jawa Timur dengan bangga bela dan beli produk UMKM. Akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara KUMKM Expo yang ke-11 tahun 2024 secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi setiap langkah kita menuju ke arah yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan Bapak Asisten tentunya Pak Dinas Panggung, kami mengundang penjabat Bupati Tulungagung dan PLT Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur bersama-sama berada di atas panggung. Kita akan bersama-sama melaksanakan penekanan tombol sirine secara resmi untuk the 5th atau the 11 KUMKM Expo 2024. Baik, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, mohon izin untuk bersama-sama tangannya diletakkan dulu. Hitungan 3, 2, 1. KUMKM Expo 2024 officially launch. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan pada kesempatan siang hari ini Bapak Penjabat Bupati juga